Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Widya Rahmadani dan Saya Muhammad Ridho Nugraha. Saya Zakia Putri Fatina. Saya Septiana. Saya Aulia Rahmadayanti. dalam video ini kami akan mengenalkan mengenai tradisi tenun songket. Dan kami akan langsung menuju ke lokasi yaitu di Museum Zainal. Oke guys, jadi kami sudah bersama narasumber mengenai songket yang akan kami wawancarai dalam beberapa menit ke depan. Ya baik, mungkin kami perkenalan diri dulu ya Pak ya. Perkenalkan saya Widya Rahmadani dari Universitas Sriwijaya. Kami dari Prodi PGSD. Nah kebetulan, mungkin teman-teman yang lain dulu mau perkenalan. Boleh. Perkenalkan, nama saya Zakia Putri Fatina. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Ridho Nugraha. Nah, jadi maksud tujuan kami mewawancarai Bapak itu, kebetulan kami dapat tugas dari mata kuliah kewarganegaraan. Itu untuk melihat tradisi-tradisi yang hampir punah yang ada di daerah kami. Nah, kebetulan kan kami ini tinggal di kota Palembang ya. Nah, kami melihat bahwasanya penenun dalam songket itu sejauh yang kami ketahui itu berkurang minatnya gitu Pak. Jadi maksud kami untuk mewawancarai Bapak itu untuk mengetahui bagaimana tradisi itu apakah memang sudah hampir punah atau bagaimana gitu. Nah, boleh Pak untuk memperkenalkan diri mungkin? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Imron. Saya di sini sebagai pengelola dari Zainal Songket Palembang sekaligus dari anaknya Pak Zainal Songket itu sendiri. Kalau boleh tahu tentang Museum Songket ini udah berdiri dari kapan? Sejak lama Pak? Kalau Museum Songket ini berdiri itu sejak tahun 2016 kurang lebih. Jadi berdirinya pun itu atas inisiatif sendiri ya, yang dimana waktu itu Papa bersama saya itu ada memiliki songket turunan ya, songket turunan yang disimpan. Jadi kata Papa, daripada kita simpan aja nanti lama-lama lapuk dan lain-lain, lebih baik kita pajang, kita jadikan museum. Karena di Palembang waktu itu museum songket nggak terlalu ada, mungkin ada tapi nggak terlalu booming lah di itu ya. Jadi kita buat museum songket itu sendiri atas inisiatif sendiri. Barangnya pun juga barang yang memang turunan dari keluarga kita sendiri, itu yang dipajang itu ya. Jadi awalnya di sini tuh cuma museum itu nggak menjual songket atau gimana? Kalau songket ini sudah lama, songket ini sudah hampir 40 tahun. Kalau museum itu baru, ya 2016 kurang lebih. Jadi pas ada Asian Games ya, Asian Games waktu itu kan ada sih 2018 itu banyak juga turis-turis yang ngelihat peninggalan songket ya yang udah ratusan tahun itu. Kalau boleh tahu tentang minat pengunjung ke sini tuh berapa banyak kira-kira Pak dalam seminggu atau per bulan? Kalau untuk minatnya itu atau pengunjungnya itu yang datang itu tergantung ada atau tidaknya acara di Palembang gitu. Jadi kalau ada acara di Palembang biasanya tingkat kunjungan tuh tinggi. Tapi kalau nggak ada acara ya biasanya rendah. Kadang-kadang sehari pun kadang nggak ada. Kadang biasanya yang ramai-ramai itu ya weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu ya kan.
Itu juga alhamdulillah karena semenjak ada tol ya, tol dari eh, Lampung ke Palembang ini, jadi banyak yang ada orang Lampung ke sini, ada orang Jakarta. Kalau dulu kan kalau mau naik mobil itu ke Palembang itu butuh waktu kurang lebih 12 jam, 18 jam itu kan udah capek di jalan. Tapi sekarang kan orang bisa pulang pergi aja kalau mau ke Palembang. Jadi itu termasuk salah satu dampak yang kita dapat dari pembangunan itu sendiri. Izin Pak untuk bertanya, sebelumnya di sini yang menenun itu dari anggota keluarga Bapak sendiri atau memang orang lain yang bekerja? Jadi yang menenun di sini ya memang orang lain ya yang bekerja, tapi yang menenun di sini itu merupakan turunan dalam artian ibunya dulu bertenun di sini, nanti kalau ibunya sudah pensiun atau gimana, anaknya yang gantiin gitu, nerusin. Kenapa kita ngambil yang turunan? Karena kalau kita melihat yang turunan itu kan secara detail atau secara dari kecilnya mereka sudah tahu, minimal mereka tahu apa fungsi alat dan nama alat untuk membuat songket itu sendiri kan gitu. Jadi kita tidak perlu lagi repot untuk ngajari semua dari awal. Karena dia udah tahu dari ibu. Ya, kalau kita ngajarin dari awal ya itu tadi butuh waktu dan proses yang lama. Dan kayaknya susah juga ya Pak nyari orang yang dari luar banget untuk membuat jadi penenun songket gitu. Susah. Karena ya orang Palembang aja belum tentu bisa buat songket, gitu kan? Karena untuk buat songket itu memang butuh skill ya, skill yang mungkin nggak semua orang bisa. Jadi itulah tadi itu termasuk salah satu hambatan kami kan, salah satu hambatan kami dalam industri songket itu kurangnya SDM, sumber daya manusia. Ya kan kita tahu sekarang kan teknologi sudah makin maju. Orang di mana-mana kalau kerja pengennya simple ya. Kalau songket kan kalau adik-adik lihat sendiri dalam pembuatan di bawah tadi itu semuanya manual, terus semuanya tangannya pun itu masih dalam kondisi nenun. Kalau sekarang kan orang pengennya kerja kalau bisa cuma ngadep komputer, laptop, bisa main HP, scroll dan macam-macam ya. Kalau songket kan nggak bisa, nggak mungkin dia main HP sambil pakai satu tangan tuh nggak bisa. Harus fokus banget. Harus gitu fokus, terus harus lebih teliti, harus sabar. Kalau sekarang kan kita lihat ya orangnya anak-anak muda sekarang apa ya, kesabarannya tipis. Bener-bener maunya Gitu. yang simple aja. Mau yang gitu simple ya, aja gitu. Tadi bicara tentang teknologi nih Pak. Sekarang itu udah ada belum ini apa mesin yang untuk membuat songket gitu? Oke, kalau untuk mesin itu ada, tapi tidak bisa memakai benang sutra. Dia harus memakai benang katun. Karena kenapa? Karena benang sutra itu dia lebih halus ya. Jadi kadang-kadang dibuat manual aja, yang ditarik sedikit aja dia putus, apalagi yang mesin yang memang ditarik kencang itu. Terus juga kalau dibuat mesin itu istilahnya tidak ada lagi nilai value-nya, karyanya istilahnya, kebudayaannya kan. Karena yang dibuat ya mesin, sudah tangan mesin. Lain dengan yang dibuat secara manual. Kalau dibuat manual itu ibaratnya kalau kita mau beli lukisan ya. Itu kan pasti ada orang nawarin sampai tinggi-tinggi. Ya kan? Itulah songket juga kayak gitu, karena di dalam songket itu dalam proses pembuatannya itu ada ide. Ada kreativitas, ada kesabaran di situ. Lain dengan mesin-mesin itulah. Kalau mesin itu ya kita bisa memproduksi songket itu ya seminggu, kadang-kadang 10, 20 dengan yang sama kan. Kalau tenun itu nggak bisa. Itulah, jadi songket tenun itu lebih apa ya, lebih unik ya. Karena dia dibuat motifnya satu-satu. Itulah kenapa nanti mungkin 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan, kalau memang tidak ada regenerasi pengrajin songket ya mungkin songket itu songket asli ya akan hilang digantikan dengan mesin. Nah, sedangkan di mana nanti harga songket yang ditenun sekarang ini 50 tahun 100 tahun ke depan, kalau songket tenun udah nggak ada, itu bakal jadi barang langka yang nilainya tinggi. Jadi kayak lebih mudah didapetin untuk yang mesin gitu ya Iya. Pak ya. Tapi kualitasnya nggak sama Nggak sama sama, yang tenun beda. itu. Oke. Mungkin ini terakhir ini Pak. Mungkin apa harapan Bapak ke depannya mengenai songket yang benar-benar dibikin, ditenun bukan dari mesin, itu apa Pak?
Ya harapannya kalau kita nih sekarang pengennya sudah menyasar ke eh, apa generasi-generasi anak muda sekarang. Karena songket ini sudah kita buat macam-macam variasi warna, ya kan? Misalnya warna dulu viralnya warna lilac, kita buat warna lilac. Viralnya warna hijau sage, kita buat hijau sage. Biru muda, kita buat biru muda. Jadi biar apa? Jadi biar terus mengikuti perkembangan zaman. Biar anak muda tuh terpancing untuk membeli songket juga, gitu kan. Jadi jangan berpikiran oh songket tuh kuno, songket tuh norak lah, kuno lah, tinggalan zaman lah. Justru orang luar, barusan ada tamu dari Singapura, dia malah tertarik untuk beli songket. Dan sedangkan jangan sampai kita yang udah punya kita ngelupain. Nanti udah giliran diambil orang kita ribut. Iya benar. Nah, Biasanya memang gitu kan? begitu. Ibaratnya orang itu nyidain makanan, terus kamu nggak mau makan makanan itu, diambil orang kamu malah marah. Iya benar. Nah, gitu kan gitu. Jadi ya itu harapannya ya kalau bisa yang generasi muda nih tetap mencintai budaya-budaya adat istiadat ya, ketradisionalan yang kita miliki. Karena ya kita jujur aja, kebanyakan orang luar itu malah mereka pengen beli songket. Ya walaupun mereka mungkin nggak tahu untuk dipakai baju kan, karena bukan untuk identitas mereka kan, tapi kan mereka paling tidak lebih terkesan, oh gini ya songket, oh masih ada di zaman 2024 nih ada yang masih buat songket kayak gitu kan. Mungkin di negara mereka udah nggak ada lagi. Jadi itu salah satu hal yang kita harapkan nanti ya songket itu nggak punah. Karena kalau sudah punah ya udah berarti hilang salah satu identitas bangsa kita, hilang. Gitu. Jadi ya kita harapannya ke anak-anak muda ini lebih mencintai apa itu songket. Makanya kita suka nerima ada dari SD, dari TK, dari SMP, SMA pun kita terima, dari mahasiswa juga kita terima biar mengenalkan. Jangan sampai nanti kalau kita ditanya di luar, kamu dari Palembang, kamu tahu songket nggak? Songket apa ya? Kan nanti diketahuin orang loh, kamu tahun-tahun di Palembang saya nggak tahu songket apa kan gitu kan? Itu aja. Oke, mungkin itu aja Pak yang mau kami wawancara. Makasih banyak atas sama-sama. waktunya. Jadi harapannya tadi semoga songket ini tetap lestari di kalangan generasi-generasi sekarang. Ya, betul. Semoga generasi sekarang itu terbuka untuk melihat kembali kebudayaan yang dimiliki di daerah kita ini. Kita harus membanggakan, harus melestarikan, harus ada penerus juga untuk melestarikan kebudayaan kita, yaitu songket. Baik, kami sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Di setiap helai benang ada cerita. Dalam setiap motif tersimpan nilai budaya. Songket bukan hanya kain, tetapi warisan leluhur yang hidup di setiap generasi. Songket, kain tradisional khas Nusantara yang berasal dari Sumatera Selatan, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Berasal dari pengaruh budaya Melayu, India, dan Tiongkok, songket menjadi simbol keindahan, keanggunan, dan kekayaan budaya bangsa. Pembuatan songket bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi seni yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Dari memilih benang, mencelupkan warna alami, hingga proses menenun secara manual menggunakan alat tradisional. Semuanya dilakukan dengan cinta dan keahlian yang diwariskan turun-temurun. Kita sebagai generasi muda yang akan melestarikan budaya bangsa perlu untuk mengetahui lebih dalam mengenai songket. Di era modern, songket tak hanya dipakai dalam acara adat. Kreativitas para desainer menjadikan songket sebagai bagian dari busana modern tanpa kehilangan identitas tradisionalnya. Mari kita lestarikan tradisi tenun songket, karena setiap hal lainnya adalah doa, cinta, dan kebanggaan untuk budaya kita yang tak ternilai harganya. Songket bukan hanyalah kain, songket adalah cerita tentang kita.